Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita masih dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan umur kita, berkah dalam artian kita banyak beramal soleh, dan mudah-mudahan kita panjang umur, sehat selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah yang Allah muliakan, Ali bin Abi Thalib di dalam asarnya mengatakan, laula khamsa hisalin, seandainya tidak ada 5 perkara dalam diri manusia, la soronna sukulluhum solihin, tentu seluruh manusia akan soleh. Jadi seandainya tidak ada 5 hal yang buruk dalam diri manusia, tentu seluruh manusia itu akan menjadi manusia yang soleh. Yang pertama, al-qanaah bil jahli. Seandainya manusia tidak menganggap cukup, ridho dengan kebodohan, merasakan cukup dengan kebodohan, dengan tidak paham terhadap ilmu agama, tidak paham terhadap ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan keyakinannya, tentu manusia itu akan soleh. Kenapa? Karena ketika orang itu sadar bodoh, pasti dia akan mau ikhtiar untuk meningkatkan yang bodoh menjadi ngerti, yang ngerti menjadi paham. Tentu dia mau belajar baik secara pribadi maupun belajar ke majelis-majelis ta'lim, kemudian ke tempat-tempat diskusi, tempat-tempat yang sifatnya untuk meningkatkan kapasitas skill dia, pasti dia datangi. Pengajian pada penuh, tempat-tempat ceramah dakwah, tempat-tempat keagamaan pasti akan penuh. Kenapa demikian? Karena individu-individu orang pada dasarnya, khusus umat muslim, itu sadar bahwa dirinya tidak bisa, tidak mampu. Tapi kenyataan tidak demikian. Justru pada saat ini, walaupun orang itu mengaku muslim dirinya, tapi tidak paham terhadap agamanya. Dia tidak jauh-jauh. Di sekeliling kita pun banyak orang yang mengaku muslim, tapi dia tidak paham terhadap Al-Quran, tidak bisa baca Al-Quran, apalagi hadis. Padahal kaum muslimin itu tidak bisa dipisahkan hidupnya dengan Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Hadis. Karena seandainya muslim mengaku muslim tapi dia tidak paham Al-Quran dan tidak paham hadis, bisa saja dia perusak Islam. Kenapa demikian? Karena tidak tahu berakhlak dengan muslim seperti apa, mengucapkan ucapan yang sudah dicontohkan oleh Rasul, kemudian kita berada, beretika atau berakhlak secara Islam seperti apa, tidak tahu dia. Dia tidak punya acuan untuk hidupnya, bagaimana standar benar dalam Islam. Dia tidak punya standar kebenaran dalam Islamnya. Itu akan rusak dalam keislamannya. Ya tidak sedikit pada saat ini orang membanggakan dengan Islamnya, tapi dia sendiri menginjak-injak syariat Islam. Itu karena bodohnya. Sehingga Allah mewanti-wanti kepada Nabi Nuh alaihissalam, inni u'idzuka an takuna minal jahilin. Ya Nuh, sesungguhnya aku mengingatkan kepadamu, jangan sampai engkau termasuk orang-orang yang bodoh. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam hadisnya, Allahu yubghidu kulla alimin bidunya jahilin bil akhirah. Allah sangat membenci orang-orang yang pintar mencari dunia. Dia kreatif, dia begitu gesit mencari dunia, tapi urusan akhirat, urusan ilmu agama, dia bodoh sekali. Itulah yang dibenci oleh Allah. Hidup orang itulah yang dibenci oleh Allah. Kenapa demikian? Karena dunia itu sudah ditentukan oleh Allah. Tak usah dikejar-kejar berlebihan.
Karena kata dalam hikam pun Ibnu Athaillah mengatakan, izdihaduka fima duminalak wa taksiruka fima tuliba minka. Banyak tertipu manusia itu bersungguh-sungguh mengerahkan segala kemampuan untuk mencari sesuatu yang sudah ditanggung jawab oleh Allah. Apa yang sesuatu yang ditanggung jawab oleh Allah? Rizki. Rizki itu sudah ditentukan. Ini bagiannya segunuk, ini bagian 2 gunuk, dan sebagainya. Itu sudah ditentukan oleh Allah. Tak usah pusing-pusing, tak usah kita gelisah tentang masalah rezeki. Yang penting kita ikhtiar saja, optimalkan ikhtiar. Urusan rezeki itu sudah ditanggung jawab oleh Allah. Tetapi wataksiruka bima tuliba minka. Salahnya manusia yang sudah ditanggung jawab hidupnya oleh Allah, dia bekerja berhabis-habisan, tetapi sesuatu yang akan dipinta pertanggungjawabannya oleh Allah kepada dirinya, dia abaikan, yaitu tentang ibadah, tentang akhirat. Sehingga kata Nabi, al-aqyas mandana nafsahu wa amila lima badal maut. Orang yang cerdas, orang pintar, bukan profesor, bukan doktorandes, bukan pejabat, bukan konglomerat. Tapi siapa yang cerdas itu adalah mandana nafsahu wa amila lima badal maut. Orang yang hidupnya sudah mempersiapkan untuk kematian. Amal soleh sebanyak-banyaknya untuk kematian. Tapi al-jahil, orang yang bodoh itu manita bau hawa, orang-orang yang selalu hidupnya mengikuti hawa nafsu yang sekiranya akan menipu dirinya nanti di akhirat, merugikan dirinya di akhirat. Itulah seandainya manusia tidak qanaah, tidak menganggap cukup, tidak ridho dengan kebodohan, insya Allah orang akan menjadi soleh. Yang kedua adalah yang menjadi sebab manusia itu tidak soleh, wal hirsu ala dunia, karena dia rakus terhadap dunia. Hubbul jah wa hubbul mal. Manusia ketika sudah cinta terhadap jabatan, posisi, kedudukan, harta, udah. Kalau sudah cinta seperti itu, rusak hidup manusia. Saudara bisa jadi musuh. Dan itulah kenyataan, realita pada kehidupan manusia. Ketika manusia sudah ambisi terhadap dunianya, siapapun akan disikat. Jangankan orang lain, saudara bisa dibunuh. Dan bisa menghalalkan segala cara, sudah gelap gulita. Akal normalnya, hati nuraninya sudah tertutup dengan ambisi dunianya. Kalau orang sudah seperti itu, hidupnya tidak akan lebih daripada binatang. Bahkan lebih rusak daripada binatang. Mungkin binatang sedikit membunuh saudaranya, membunuh teman-temannya. Tetapi manusia begitu banyak membunuh saudaranya, temannya, bahkan bisa saja ibunya, bapaknya, anaknya dibunuh. Para jamaah yang Allah muliakan, Allah mengingatkan kepada kita, falaman nasu madukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Ketika manusia Allah bukakan pintu rezeki yang begitu berlimpah, pundi-pundi uang dari berbagai arah, sehingga dia menjadi kaya raya. Sangat mudah dia mencari dunianya. Allah bukakan berbagai pintu rezeki dari berbagai arah. Kemudian mereka sudah di puncak-puncaknya, begitu kebahagiaannya dikarenakan keberhasilan, kesuksesan daripada cita-citanya. Dan dia melupakan perintah-perintah Allah. Lalu Allah datangkan dengan puncak dan kesuksesan dia, yaitu malaikat Ijrail untuk mencabut nyawa dirinya. Baghtatan, dengan sekaligus, dengan secara mendadak, tidak ada kabar dulu. Barulah di situ orang merasakan wahum mublisun. Orang itu merasakan putus asa. Orang itu merasakan tertipu dengan dunianya. Tertipu dengan ambisinya. Baru meneteskan air mata yang tak berhenti. Dan dia tidak ada penyesalan di situ yang bermanfaat bagi dirinya. Hanya itu menjadi penyesalan yang menjadi siksa bagi dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga yang menjadi sebab manusia tidak soleh itu wasuhu bil fadli, yaitu suka kikir dengan rizki yang berlebih. Tidak mau berzakat, tidak mau berinfak, yakin orang itu akan menjadi orang yang akan menjadi sesuatu mengundang kerusakan di muka bumi ini.
Kenapa demikian? Karena ketika orang kaya yang berlimpah harta, yang seharusnya harta itu ada bagian orang-orang miskin, tapi orang miskin ditelantarkan, sehingga orang miskin bisa jadi kufur, bisa jadi murtad dengan kemiskinannya. Bisa saja dia itu menghalalkan segala cara dengan kemiskinannya karena untuk mempertahankan hidup. Itulah rusaknya kehidupan itu dikarenakan orang kaya tidak memperhatikan dari hartanya untuk fakir miskin. Sehingga kata Nabi, al-bakhil ba'idu minallah, yang bakhil itu akan dijauhkan daripada rahmat Allah. Ba'idu minannas, jauh daripada manusia. Ba'idu minal jannah, apalagi jauh daripada surga. Qaribum minan nar, dan orang bakhil itu akan dekat kepada neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan orang bakhil itu hartanya akan menjadi setrika nanti di akhirat, dan akan dikalungkan nanti di alam mahsyar harta yang tidak dikeluarkannya, sehingga mereka akan menjerit-jerit sebelum masuk neraka. Di alam mahsyar ditanggung seluruh hartanya selama hidupnya yang tidak dikeluarkan infak dan zakatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau orang yang banyak harta, yang dititipkan harta berlebih yang harusnya dikeluarkan sebagiannya untuk orang-orang miskin, dia tidak mengeluarkannya, kehidupan sosial akan rusak dengan orang kaya itu. Yang keempat adalah waria fil amal, yang menjadi sebab manusia tidak baik, tidak soleh. Setiap beramal dia ingin dinilai orang lain. Setiap beramal soleh ingin dicatat oleh manusia, bukan oleh Allah. Intinya setiap beramal dia tidak untuk Allah, tetapi untuk pujian. Ketika orang itu adalah amalnya apapun untuk dipuji orang, untuk dinilai orang, sehingga ketika orang tidak menilai, ketika orang tidak memuji, tidak seperti ekspektasi dirinya, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh dirinya, pasti orang itu akan mengurungkan amalnya dan orang itu akan kecewa. Setelah kecewa, pasti ada tindakan yang buruk kepada orang lain. Itulah yang menjadikan sebab orang itu akan menjadikan tidak soleh ketika ada amal yang ingin dipuji orang, tidak karena Allah. Asyadun nas azaban yaumal qiyamah, kata Nabi, paling dahsyat siksanya pada hari kiamah, man yurun nas, orang-orang yang selalu ingin dipuji manusia, dipandang manusia dalam segala amalnya, perbuatannya, nafi khairan wa fi, bahwa dirinya yang paling baik, orang lain tidak ada yang baik. Dirinya orang yang sukses, orang lain tidak sukses. Dirinya yang paling dermawan, orang lain tidak dermawan. Wawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka neraka jahanam bagi orang-orang yang membiarkan salat, menyepelekan salat, mengakhir-akhirkan salat. Dan alladzina hum yuraun, dan orang-orang yang selalu beramal itu untuk dipandang manusia, dipuji manusia, dinilai manusia, dan itu tidak akan menjadikan pahala bagi dirinya, akan sia-sia seluruh amalnya. Itu tidak akan soleh manusia kalau sudah seperti itu. Yang kelima adalah wal ijabu birra'yi, orang ketika memuji-muji diri, mengagung-agungkan diri, kesombongan diri, bahwa diri paling sukses, diri paling jabat, dari orang yang paling berhasil dalam kehidupannya, itu pun akan menjadi orang yang tidak akan baik. Kenapa demikian? Karena mereka akan sombong, takabur, akan merasakan dirinya lebih daripada orang lain, lebih daripada orang lain dengan segala-galanya, dengan hartanya, dengan skillnya, dengan status sosialnya, sehingga dia akan sombong, bisa menjustik orang, bisa menghina orang, bisa merendahkan orang. Itulah tidak akan soleh manusia kalau seperti itu. Contoh seperti si iblis, sesoleh apapun iblis yang tidak berhenti beribadah selama 80.000 tahun kepada Allah, tapi hancur kesolehannya hanya sekejap dengan kesombongan dirinya. Anna khairum minhu khalaqtani minnar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku lebih baik daripada Adam karena aku diciptakan engkau dari api sedangkan Adam dari tanah. Jadi kesombongan itu, ana khairum minhu, ana khairum minhu, ana khairum minhu, itulah ungkapan kesombongan. Aku lebih baik daripada mereka, aku lebih penting daripada mereka, aku lebih senior daripada mereka, dan aku lebih daripada orang lain. Itulah yang disebut kesombongan. Jemaah yang Allah muliakan, mari dengan 5 hal inilah yang menjadikan evaluasi bagi diri kita.
Jangan sampai ada yang 5 hal itu di dalam diri kita. Kalau 5 hal itu tidak ada di dalam diri kita, insya Allah kita bisa dikategorikan bagian daripada orang yang soleh. Mudah-mudahan Allah menjaganya. Mudah-mudahan Allah melindunginya. Mudah-mudahan Allah membersihkan dari jiwa dan hati kita dari yang 5 hal itu, sehingga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang taat, orang-orang yang soleh dan bermanfaat bagi orang-orang lain. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, sehat walafiat selalu, dimudahkan rezeki berlimpah berkah, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.